Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari grup F, dari Mekatronika B pagi semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari hasil akhir dari PBL semester ini dengan judul Artificial Intelligence Based Wireless Electrocardiogram atau ECG. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Next slide. Tim kami dibimbing oleh Bapak Abdurrahman Wijotomo, SST, MSc, dan saya Nadia Farstanti sebagai ketua dari proyek kali ini. Dan juga saya bertanggung jawab untuk pembuatan eh, grafis antarmuka atau GUI. Lalu ada dua rekan saya, silakan. Saya Muhammad Fikri Hamid, NIM 4212301034, bertanggung jawab pada Mechanical Design dan Electrical Design. Kemudian rekan saya satu lagi, Saya Muhammad Fahli Muazib dengan NIM 4212301044 bertanggung jawab atas pemrograman mikrocontroller dan AI program. Next. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang dari proyek kami. Di sini kan kami membuat suatu alat di mana alat tersebut itu untuk membantu pemantauan aktivitas jantung di yang mana kalau yang kita tahu itu kan alat yang ada di rumah sakit itu pemantauannya menggunakan kabel yang cukup banyak yang membuat pasien itu merasa tidak nyaman untuk tidur gitu kan. Jadi di sini kami membuat suatu inovasi eh, untuk memantau aktivitas jantung saat tidur ya. Lalu ditambah kami menambahkan kecerdasan buatan di mana nanti ketika sinyal jantung tersebut sudah berhasil kami dapatkan, itu kami bisa mengetahui apakah si pasien ini dalam keadaan normal atau apnea. Oke, next. Baik, di next slide ini ada Gantt chart dari tim kami ya. Jadi tim kami ini ada melalui beberapa fase pengerjaan ya. Semua pengerjaan itu dimulai dari bulan September dan berakhir di bulan Desember. Baik itu eh, hardware, software, dan apa namanya AI-nya ya, bagian AI-nya ya. Dan semua fase ini sudah terpenuhi dengan progres 100%. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini kami eh ada beberapa step ya, mulai dari mekanikal dan elektrikal. Nah, pada fase mekanikal dan elektrikal ini kami merancang alat tadi itu ya, alat yang putih tadi ECG itu. Lalu kami juga mendesain skematik dari elektrikal yang kami pakai. Di sini juga kami memilih beberapa komponennya seperti SP32, terus modul ADS1293, ada juga baterai, dan lain sebagainya. Lalu pada step kedua itu ada pembuatan GUI ya. Nah, di sini kami memakai beberapa library ya. Nanti akan dijelaskan di next slide. Yang terakhir itu ada pembuatan program dari microcontroller dan pembuatan modelnya, pembuatan model AI-nya. Nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Falih Muhazib. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri Hamid kepada Muhammad Fikri Hamid. Dipersilakan.
Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah desain mechanical perangkat. Alat ini dirancang dengan konsep wearable menggunakan chest strap atau sabuk dada. Kemudian desain ini memastikan ECG atau EKG elektrodanya menempel dengan stabil pada tubuh pasien yang tepat di tubuh pasien untuk pembacaan sinyal yang akurat. Casingnya juga untuk melindungi controller dan baterai di dalamnya. Dirancang dengan ringkas agar tidak mengganggu kenyamanan pasien saat sedang tidur. Dan ini adalah realisasi fisik dari desain sebelumnya. Foto ini menunjukkan implementasi komponen di dalam casing yang telah dicetak menggunakan 3D printing. Ya, dapat dilihat integrasi antara modul ESP, modul sensor dan baterai disusun secara kompak di dalam satu casing ini. Kemudian pengkabelannya dibuat seefisien mungkin untuk meminimalisir gangguan sinyal dan memaksimalkan ruang yang ada di dalam box ini. Kemudian ini adalah electrical schematiknya, terbagi dari 3 blok utama. Yang pertama itu adalah koneksi ESP32, di mana ESP32 terkoneksi oleh eh, sensor EKG ADS1293 melalui protokol SPI sini. Kemudian ESP juga terhubung ke voltage divider ke pin analog pin 34 untuk eh, membaca kapasitas baterainya berapa persen. Kemudian ke baterai manajemen kita menggunakan baterai LiPo lithium polimer berkapasitas 2000 mAh 3,7 volt. Kemudian dicas menggunakan IC IP2312. Kemudian dari tegangan baterai itu di boost ke 5 volt menggunakan DC booster untuk mensuplai ESP32. Nah, setelah di boost ke 5 volt, kemudian diturunkan lagi menggunakan IC AMS 1117 3,3 volt regulator. Kemudian difilter dengan beberapa kapasitor di sini. Setelah itu baru masuk dia ke sensor ADS 1293-nya. Kemudian kita masuk ke sesi program ya. Di sini kita menggunakan beberapa library utama. Yang pertama itu adalah PyKit6. Gunanya di sini untuk membuat GUI, interaktif graphical user interface ya, atau antarmuka yang bisa ditekan-tekan. Kemudian ada untuk pemrosesan sinyal, kita menggunakan sci-fi.signal untuk memfilter noise dari sinyal EKG-nya. Setelah itu kita juga menggunakan TensorFlow untuk artificial intelligence ya, integrasi ke AI-nya. Kita menggunakan metode CNN atau convolution neural network. Dan terakhir itu kita menggunakan serial yang untuk komunikasi real time dari hardware ya, dari EKG-nya ke laptop. Nah, di sini ada user interface yang dibuat menggunakan library PyKit6. Di tampilan paling besar ini adalah layar untuk menampilkan gelombang EKG-nya. Di pojok kanan di kiri atas ada nama pasiennya di sini dan tanggal lahir pasien. Di pojok kiri atas juga ada tanggal. Kita beralih ke kanan, di sini ada heart rate-nya
Di sini heart rate 84 bpm, kemudian ada cardiac statusnya. Apabila heart rate-nya di sekitar 80-an, cardiac statusnya normal. Nah, di sini ada apnea AI status, indikatornya di sini. Kemudian di sini ada device select untuk memilih port Bluetooth, dan ada beberapa tombol refresh, connect, disconnect. Nah, di sini ada plot control. Ini gunanya untuk merekam merekam apa namanya? EKG-nya. Di sini ada pause, resume, dan stop recording atau save reportnya. Setelah di stop nanti bakal ada print out dari EKG-nya itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Vali. Baiklah, di slide ini adalah merupakan flowchart atau alur kerja dari alat ECG wireless ini. Yang pertama itu mulai, lalu menyalakan switch on, menyalakan device-nya. Ketika menyalakan device-nya akan melakukan inisialisasi dan setup eh, komunikasi SPI dan juga pemilihan device Bluetooth-nya. Lalu selanjutnya ketika sudah diinisialisasi, maka program berjalan, yaitu program membaca elektroda pada badan pasien dari CJMCU, lalu dikirim ke ESP32 menggunakan komunikasi SPI, lalu data mentah yang sudah diperoleh oleh ESP32 akan ditransmit ke aplikasi desktop Bluetooth, melalui serial Bluetooth. Lalu setelah itu data mentah yang udah ditangkap oleh aplikasi desktop akan eh, diproses seperti pre-processing atau juga lalu dilanjutkan dengan AI prediction-nya, lalu menampilkan menampilkan indikator-indikator pada GUI. Lalu setelah proses aplikasi desktop, kita bisa print out laporan dari aktivitas yang sedang direkam, yaitu aktivitas rekaman rekaman detak jantung dari pasien. Lalu sistem ini akan terus berjalan looping ketika switch-nya masih nyala, looping ke membaca lagi sampai seterusnya. Ketika switch-nya off, baru sistem ini selesai. Lanjut di slide berikutnya. Slide berikutnya terdapat dua alur mengenai model, yaitu alur pertama adalah eh, model training, alur pelatihan model, dan alur implementasi model pada aplikasinya. Yang pertama, model training. Kami menggunakan dataset apnea pada public dataset pada website public dataset yang bernama Visionet. Public dataset yang kami gunakan ini sudah di labeling oleh ahli dan recordnya juga banyak, sekitar ada 70 malam, dan setiap malamnya itu sekitar 8 jam rekaman. Dan semua record itu sudah di label oleh ahli. Terus selanjutnya public dataset ini sebelum kami training ke metode CNN, kami melakukan pre-processing dulu, seperti membuat standar sinyal yang matang untuk diproses di komputasi aplikasi desktop. Pre-processing yang kami gunakan adalah filter bandpass sekitar 0 Hz sampai 40 Hz. Lalu dilanjutkan dengan Z-score normalization untuk mengskala ulang eh, batas atas dan batas bawah, dan juga menstabilkan baseline-nya menjadi sekitar nol. Lalu setelah CNN method training, didapat model wake. Yang model wake ini akan digunakan untuk implementasi ke aplikasi.
Pada alur bawah, implementasi model, pertama-tama data mentah diterima dari ESP32 melalui Bluetooth ke aplikasi desktop, lalu melakukan preprocessing yang sama, filtering bandpass dan Z-score normalization. Terus habis itu ada model wake. Model wake di sini dimasukkan input raw data yang telah di preprocessing. Lalu hasil-hasil itu bisa mengampilkan pada GUI hasil-hasilnya dan laporan untuk di print out. Baik, di slide selanjutnya. Di slide ini terdapat dua gambar, yaitu visualisasi sinyal ECG, yang mana yang di atas adalah data yang masih mentah, belum diproses. Yang di bawah adalah data yang sudah diproses. Kita bisa lihat yang data yang belum diproses di atas itu sedikit bergelombang, terlihat dari bagian tengah ke kiri itu sedikit bergelombang. Lalu yang di kanan ada gelombang yang ekstrim. Nah, dengan preproses data ini, semua gelombang akibat gangguan-gangguan eksternal ini akan di preproses menjadi lebih rapi. Baseline-nya dia di sekitar 0 dan juga tidak ada gelombang-gelombang yang mengganggu kejelasan dari data ECG-nya. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Di sini adalah eh, bentuk printout dari kesimpulan hasil recordnya. Terdapat nama pasien, lalu eh, tanggal lahir, lalu record date-nya, tanggal record, durasi record, lalu ada rata-rata heart rate, cardiac statusnya juga rata-rata cardiac statusnya, lalu ada hasil dari deteksi AI-nya. Yang tertulis di sini ada 1 dari 280 terdeteksi apnea. Lalu di bawah ada visualisasi sinyal ECG lead 1, lead 2, dan lead 3. Yang ini hanya mengambil preview saja 10 detik dari semua recordnya, dari keseluruhan recordnya. Baiklah, lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah video demonstrasi dari penggunaan alatnya. Sini terlihat BPM-nya itu 84 pada jam. Dan pada desktop juga terlihat 84. Dan juga menampilkan cardiac status dan juga visualisasi sinyal yang real time. Oke, selanjutnya. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung presentasi. Eh, dari itu saja dari kami presentasi wireless Kembalikan ECG kepada berbasis AI. Saya kembalikan kepada Nadia. Baik, terima kasih Fikri dan Fali atas penjelasannya. Eh, Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari proyek kami pada semester kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar maupun pembaca laporan akhir nantinya. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.